Saya bilang ya, setiap kejadian itu pasti ada akibatnya nanti ya. Jadi apa yang terjadi ini akan mengakibat sesuatu. Untuk jaga bunganya masih rendah, 1%, 2%. Kita tahu hari ini bond di sana di Amerika dasar Fed rate-nya sudah mau 5%. Orang nggak ada yang mau beli yang lebih tinggi dong. Buahnya rimbun. Nah, ketika kena angin kencang, goyang itu, yang daun-daun kering pada jatuh. Dahan-dahan yang kering pada jatuh. Lah kan malah Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Tanya Saham. Dan kali ini kita sudah kembali lagi bersama Bapak Christian Triswanto. Dan seperti yang kita tahu di video sebelumnya, waduh banyak sekali ya Pak ya yang nonton ya. Nah, jadi kita ada video spesial lagi pada hari ini dan akan membahas seputar tentang yang lagi hot nih. Ada Silicon Valley Bank dan juga Signature Bank yang mengalami kebangkrutan. Nah, kira-kira apa sih Pak penyebab dari kebangkrutan beberapa bank besar di Amerika ini? Oke, jadi mungkin sebelum menjelaskan kebangkrutan ya, kita kenalin dulu banknya ya, mungkin secara singkat aja ya. Jadi Silicon Valley Bank ini ya, itu sebuah bank yang umurnya tuh sebenarnya nggak muda, sudah tua dan sudah established ya, bank yang baik. Kalau nggak salah, berdirinya tuh pada tahun 1980-an. Sekian lah ya. Jadi dan bank ini termasuk bank top 15 di Amerika. Jadi cukup besar dengan jumlah aset yang melebih dari 200 miliar US dollar. Kita rasa itu cukup besar ya. Jadi untuk sebuah bank lah. Pertanyaannya sekarang, kenapa bank seperti ini sebesar itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, runtuh dalam 48 jam. Itu kan suatu hal yang perlu kita cermati ya. Jadi yang kita harus ketahui dulu bahwa bank Silicon Valley ini ya, itu kan awalnya itu kan namanya juga Silicon Valley ya, itu fokusnya di Silicon Valley. Silicon Valley itu adalah sebuah daerah di Amerika yang mengkhususkan untuk bergerak di bidang teknologi ya, jadi teknologi komputer dan lain sebagainya. Tapi poinnya bidangnya itu teknologi, dan bank ini fokusnya untuk membiayai, untuk memfasilitasi semua kegiatan di Silicon Valley. Seperti itu. Itu awalnya seperti itu sampai pada hari ini. Nah, yang menyebabkan kenapa bank ini mengalami hal seperti ini adalah kita harus bercermati Bapak Ibu sekalian bahwa mulai 15 tahun yang lalu ya, kita harus tahu bahwa dunia platform ya atau bisnis rintisan itu mulai bergeliat ya, bisa 15 tahun yang lalu. Dan bahkan ketika 5 tahun yang lalu itu mulai meningkat, dipercepat lagi 3 tahun yang lalu karena ada pandemi. Jadi pandemi itu platform kita bentuknya seperti apa juga, memfasilitasi bidangnya apa juga, tuh kenaikannya pesat sekali karena orang nggak bisa kemana-mana, membutuhkan sebuah platform yang baik untuk bertransaksi, untuk melakukan aktivitasnya. Nah, jadi semua platform tuh naik dengan pesat. Nah, kita cermati dulu di sini lah, hubungannya apa nih dengan SVB ini ya, Silicon Valley Bank ini. Nah, karena Silicon Valley Bank ini bekerja di bidangnya itu teknologi dan juga memfasilitasi tentang platform ini, ketika bidang tempat di mana mereka tuh berbisnis dan bidang tersebut mengalami sebuah masalah yang tidak mudah, nah tentunya akan mengalami sebuah masalah yang serius. Satunya adalah bank ini ya. Kenapa bisnis platform ini bisa bermasalah saat ini? Ya, jadi mungkin Bu Novita bisa cermati juga ya bahwa dunia platform seperti kita tahu 3 tahun lalu kan booming ya. Semua hal naik pesat, e-commerce ya naik pesat ya. Jadi ketika e-commerce itu naik pesat, kebutuhan akan dana itu besar sekali. Nah, yang jadi masalah adalah platform atau dunia rintisan ya, bisnis rintisan ini tuh mengkaji perusahaannya tuh melalui yang namanya top line. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya, sebuah perusahaan itu valuasinya bisa dikaji secara bottom line atau secara top line. Bottom line itu ya adalah aset kita tuh berapa, kita tuh istilahnya keuntungannya berapa lah, simpelnya seperti itu. Kalau saya jelasin nanti panjang. Nah, kalau yang top line itu biasanya lebih melihat valuasinya, melihat perusahaan kita tuh omsetnya berapa, potensi marketnya tuh di berapa lah. Itu yang jadi masalah. Ketika kita mau minjamin orang uang, tapi kita dasarnya bukan, misalnya saat ini Bu Novita mau pinjam ke bank, pasti bank kan melihat kan, oh asetnya apa nih, kerjaannya apa, untungnya berapa kira-kira. Nah,
Kalau di dunia rintisan tidak, dia melihat omset ini berapa, market share-nya berapa, potensi perkembangannya seperti apa. Lah, jadi yang dilihat itu top line-nya. Nah, top liners ini agak berbahaya sekali. Jadi mungkin secara aset dia tidak sebesar itu, tapi diberikan fasilitas uang yang sebanyak itu. Nah, ketika waktu sebelum pandemi kita tahu bunga bank itu murah sekali. Bahkan kalau di Amerika sana kita pantau, ya itu bisa sampai 0% waktu itu. Ya paling tinggi itu 1,5% kita tahu. Dan semenjak pandemi, ya kita lihat dari sisi bunga dulu ya. Ketika mereka membutuhkan pendanaan, Silicon Valley memberikan pendanaan, oke, murah nih 1,5%, 1%, ya murah sekali kita berikan terus bunganya lah. Mereka mengatur bisnisnya itu berdasarkan bunga yang rendah ini. Nah, padahal kita tahu Fed rate sekarang bunganya di berapa? Hampir 5% lebih. Betul. Ya kan, dan masih mau naik lagi, seperti saya sampaikan. Perkiraan saya mungkin sampai 5,5 sampai 6%. Gila banget itu, Bang. Semoga aja tidak. Tapi misalnya itu sampai terjadi, bayangin. Asumsi aja dulu 1% gitu aja. Jadi 5%, berarti ada peningkatan bunga itu 5%, 5 kali lipat. Berarti dia punya pengeluaran atau basic cost untuk bayar bunga itu naik sekitar 5 kali lipat. Nah, bisa bayangin. Satu, setelah kita ngomong dari bunga dulu, cost-nya jadi tinggi. Nomor 2, kita bisa amatin. Bank ini memberikan bunga seperti itu kepada top line. Dan artian kalau bisnisnya itu baik sesuai sama perkiraan yang diperkirakan tadi. Lah pada akhirnya setelah pandemi ini berakhir, setelah 3 tahun, yang kita lihat itu tidak semua aplikasi atau semua perusahaan rintisan ini memberikan solusi yang dipakai terus sama masyarakat. Ada app-app tertentu yang saat ini sudah kita pakai karena kita berubah behaviornya. Dulu nggak berani keluar, sekarang ya udah saya mungkin jadi aktivitasnya kembali normal lagi dan nggak dipakai lagi lah. Makanya permintaan atau penggunaan akan app ini juga menurun. Nah, jadi satu, cost-nya tinggi, 2, bisnisnya juga menurun. Nah, jadi ketika bisnis ini menurun, bisnisnya tinggi, pasti kinerja dari bisnis rintisan juga menurun. Dan ini yang mempengaruhi kinerja dari SVB. Nah, dan di samping itu juga harus kita perhatikan, SVB ini ketika dia memberikan pinjaman, dia memperoleh aset, memberi aset bank seperti layaknya bank, pasti dia langsung harus punya aset dong. Belinya apa? Bond, surat berharga. Nah, pada waktu itu surat berharga yang dia keluarkan mungkin base harganya juga bunganya masih rendah, 1%, 2%. Kita tahu hari ini bond di sana di Amerika, dasar Fed rate-nya sudah mau 5%. Orang nggak ada yang mau beli yang lebih tinggi dong. Nah, kan susah juga banknya kecepet. Dia jualan nggak laku, ke bisnis rintisan juga, kebutuhan modalnya juga udah nggak banyak, mereka kecepet gitu. Dan yang paling susah lagi, ketika bisnis rintisan ini mulai menurun, berarti kan mereka itu cash flow-nya juga problem. Berarti kalau orang sudah cash flow problem, bisa butuh uang, betul ya? Betul. Orang yang nabung juga mulai narik dana. Nah, ketika dia ngambilin uang, berarti bank ini tuh cash flow-nya di antara masuk dan keluar tuh udah mulai nggak imbang, udah mulai banyak yang keluar lah, lama-lama kan tersendat. Nah, pada bisnis bank ini yang jadi masalah adalah titiknya adalah kepercayaan. Ketika ditarik bank tuh udah mulai terlalu banyak, orang nariknya banyak, lama-lama jadi ras. Nah, kalau udah diras seperti yang kejadian hari Kamis minggu lalu itu kan, wah, langsung SVB kewalahan. Nah, orang mulai timbul rasa tak percaya. Nah, ini yang menurut saya yang bahaya. Dan saat ini yang nyebabin SVB jatuh tuh ya ini, karena diras, uangnya nggak ada, mereka kewalahan, bondnya juga tidak jalan, dan mereka investasi asetnya juga, jangkanya juga nggak jangka sekarang, tapi harus ada waktu tertentu lah, mereka kekurangan dana. Makanya ini pemerintah Amerika membantu untuk bailout lah, seperti itu. Jadi itu yang nyebabin utamanya kenapa SVB ini sampai harus bangkrut. Jadi kalau Signature Bank itu apakah juga kondisinya sama seperti kurang lebih sama ya. Kita cermati SVB karena ukurannya lebih besar. Jadi itu sebagai patokannya itu. Walaupun di samping SVB ini banyak bank-bank lain yang saat ini juga lagi mengalami hal yang serupa masalahnya. Baik. Nah, menanggapi kebangkrutan dari Silicon Valley Bank tersebut ya Pak ya, kan itu jadi perbincangan banyak orang dan akhirnya lembaga penjamin simpanan atau LPS itu mengeluarkan statement bahwa kebangkrutan bank besar Amerika tersebut tidak berdampak langsung terhadap kondisi perbankan Indonesia. Tapi apakah hal tersebut akan berdampak pada pasar modal Indonesia? Bagaimana pendapatnya Pak Christian? Gini, ya ini satu-satu dulu ya. Jadi
Kalau saya bilang ya, setiap kejadian itu pasti ada akibatnya nanti ya. Jadi apa yang terjadi ini akan mengakibat sesuatu untuk terjadi. Jadi akan baik atau jelek, kalau saya bilang sih ada sisi jeleknya ya. Jadi ini harus Ibu Novita cermati. Jadi yang pertama adalah dampak sekarang dulu. Ya, dampak sekarang pasti Bapak Ibu perhatikan ya, setelah kejadian hari Kamis Jumat itu weekend, hari Minggu Federasi Amerika keuangannya step in, Senin geger ya. Senin, Selasa, Rabu kita lihat ya, seluruh dunia guncang. Ya, kita lihat dari pasar modalnya terjun payung ya, sampai kalau saya cermati, kalau Bapak Ibu perhatikan video saya dulu ya, saya kan patokannya bawah tuh 6.600 buat IDX ya, dan sempat ketembus itu sampai 65 something. Saya sempat agak deg-degan juga tuh lihat, waduh ini kok agak ambiar ini ya. Jadi pasar modal kita ambiar ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, tapi ternyata kita mampu rebound. Jadi karena sebenarnya pasar modal kita tuh baik-baik saja saat ini. Nah, tapi karena sentimen yang negatif yang segitu kuatnya di luar sana, tidak hanya pasar modal Indonesia, bahkan pasar modal regional pun kepengaruh, Bu Novita. Nah, jadi dampaknya sekarang tuh ya seperti itu. Tapi nggak usah takut, kalau turunnya cepat, biasanya reboundnya juga cepat. Jadi ya itu sisi baiknya. Nah, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dan Ibu Novita hari ini itu adalah, yang kita harus cermati itu adalah efek sistemiknya. Nah, ini yang harus kita cermati, karena kejadiannya sekarang, akibatnya tuh belum tentu sekarang, tapi nanti kemudian. Nah, ini yang saya ingin sampaikan hari ini ya. Jadi misalnya gini, kita tahu bahwa bank itu kan bisnisnya kan trust ya, jadi kepercayaan ya. Manusia tuh paling takut itu kalau kehilangan uang. Ya, misalnya kita nabung di bank nih, Ibu Novita nabung di bank, terus tiba-tiba denger bank itu lagi ada masalah. Kira-kira apa yang dilakukan Ibu Novita? Panik dong, Pak. Panik. Terus ambil apa? Uangnya. Nah, ambil uangnya. Nah, padahal bayangin berapa orang yang berpikir seperti Ibu Novita ini. Wah, banyak. Semakin banyak orangnya, semakin banyak jumlah uangnya. Kira-kira banknya seperti apa? Semakin nggak karu-karuan kan, betul ya? Betul. Dan itu biasanya terjadi bukan cuma di satu bank. Yang bank-bank lain juga berpikir sama, jangan-jangan ini juga bahaya nih, jangan-jangan ini seperti apa. Begitu trust issue ini mulai keluar, lah itu yang saya khawatirkan. Yang ngeras mungkin saat ini di Amerika, tapi dipikir yang Indonesia sudah nggak waspada, udah pada waspada semua. Iya. Wah, ini jangan-jangan ini tinggal butuh pemicu aja, ada satu pemicu, udah. Nah, kita sama-sama berdoa supaya nggak ada pemicunya. Nah, apakah ini akan membuat Bapak dampak seperti apa? Kan seperti itu pertanyaannya. Iya, yang pertama adalah saya tuh percaya ya bahwa sebuah perusahaan itu ada masing-masing. Ada perusahaan yang kategorinya tuh tidak baik, sedang, dan perusahaan yang baik. Seperti itulah, singkatnya seperti itu. Jadi ketika ada badai datang, perusahaan yang fondasinya nggak kuat pasti kena angin langsung jungkir balik, itu pasti. Yang medium, yang agak cakarnya agak kuat dikit ya ada yang bertahan, ada yang jungkir balik, ada yang bonyok, tapi ada yang bertahan. Perusahaan yang kuat ya, seperti misalnya kita bayangin aja, saya kan sering pakai logika Ibu Novita. Jadi logikanya tuh pohonnya tuh kuat, dahannya tuh buahnya rimbun. Nah, ketika kena angin kencang, goyang gitu, yang daun-daun kering pada jatuh. Dahan-dahan yang kering pada jatuh. Lah kan malah baik. Jadi yang stay itu, yang bertahan tinggal daun-daun yang hijau, dan nanti tumbuh lagi daun yang baru, batang yang baru, malah pohon ini berkembang. Maka kita amatin di tengah pandemi, di tengah krisis, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang malah berkembang. Iya. Ya, kita perhatikan ini. Nah, jadi kok sampai seperti ini lah, makanya dampak ke sana juga kita harus hati-hati. Nanti banyak perusahaan ini yang di tengah gempuran dari SBB ini malah berkembang. Ada yang misalnya nih, dia secara bisnis juga nggak terlalu fondasinya, nggak terlalu kuat, tidak kena dampak langsung, tapi karena ada pemicunya SBB ini, orang ngeras uangnya di situ, pada nggak percaya taruh uang di situ, jadi goyang dianya, karena dia fondasi nggak kuat. Ada yang seperti itu juga. Jadi itu yang mungkin Ibu Novita harus cermati, dampak jangka panjangnya. Karena kalau trust issue ini udah keluar, suatu daerah, suatu region ini cuma butuh satu pemicu aja. Pemicu ini bisa macam-macam. Contohnya waktu sebelum ini kan banyak investasi bodong tuh di Indonesia, ya. Betul. Ketika nggak ada satu masalah, nggak ada satu investasi yang nyangkut gitu, yang lain juga aman. Iya. Bener ya? Tenang begitu semua. Satu pemicu, yang lain semua itu kan
trust isunya keluar, mereka Iya. narik uang semua, pada nggak percaya lah. Itu yang saya takutkan saat ini, yang harus kita waspadai. Ketika trust issue itu keluar, bisa jadi di Indonesia, bisa jadi dimanapun juga. Ketika kita baik-baik saja, tapi trust issue itu ada, bisa jadi nggak baik. Baik, nah pastinya ini penonton di luar sana ini jadi pada bingung nih Pak lah. Terus sebaiknya kita harus keluar dari pasar modal, terus pindah ke emas atau pindah ke kripto. Nah ini harusnya bagaimana nih Pak kita? Oke, jadi gini, kembali ke pasar modal ya. Jadi kita tahu tahun ini kita menghadapi masa yang nggak mudah ya, tahun resesi. Jadi saya bahas lagi sedikit. Di samping resesi juga kita tahu waktu pandemi dibuka pertama kali, diperparah lagi kondisinya. Resesi itu kan kita mengalami sebuah kelesuan, ya kelesuan dalam apa ya, dalam transaksi ya. Plus kita tahu waktu kita pembukaan pandemi pertama kali di dunia ini, bisnis sudah jalan, tapi Cina belum buka, masih lockdown. Berarti kenapa kok Cina ini penting? Karena Cina ini adalah pembuat barang baku. Iya, betul. Nah, ketika bahan bakunya nggak ada kebutuhan yang meningkat, berarti harga cost-nya kan juga naik. Makanya inflasinya sudah tinggi, ditambah lagi sama kurang barang, inflasinya lebih tinggi. Jadi situasinya itu sudah sebenarnya itu nggak baik. Iya. Yang jadi baik seperti saya jelaskan di video saya sebelumnya, Indonesia tuh UMKM-nya kuat. Jadi ya udah kita baik-baik saja. Jadi, nah ini gimana Pak Kris? Ditambah lagi sekarang SBB nih, isu baru ya. Ya saya gini, kembali ke teman-teman semua ya. Jadi diperhatikan, kita tuh investasi di pasar modal itu jangka pendek, menengah atau panjang. Saya ulang sedikit ya, singkat aja. Jadi kalau memang pendek ya udah kita trading seperti biasa. Jangan lagian pendek tuh belum kejadian apa-apa, kita udah jualan kok. Jadi ya udah taking profit, sudah happy, sudah ya. Jadi kalau yang menengah dan panjang, nah ini ya mungkin teman-teman bisa perhatikan, hati-hati. Ya, jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah kita tuh saat ini ya kalau saran saya, kita berinvestasi hanya di emiten yang berfundamental kuat. Jadi pertama itu kita harus memang cek secara fundamental, bagaimana fundamentalnya bagus nggak. Yang kedua adalah kita kan tradingnya pakai pakai analika dari AI ya. Jadi secara statistiknya seperti apa. Jadi kita lihat aja rekomendasi hariannya seperti apa. Ya, jadi kita mainnya dah fundamentalnya harus kuat. Kita mungkin berinvestasinya jangkanya juga jangan terlalu panjang dulu. Kita lihat tuh rekomendasinya seperti ini, target jualnya sekian misalnya dari AI. Yaudah kita mungkin jualnya nggak usah sampai kena TP-nya kurangi dikit, kita jualan dulu, take profit dulu. Yang penting kita enjoy aja profit. Lebih bagus profitnya sedikit, tapi kita nikmatin dibanding profitnya kayaknya tebal, tapi kita nggak bisa nikmati karena turun lagi. Yeah. Bener kan ya? Lah, yang ketiga yang sering saya sampaikan juga, kita perhatikan secara sentimen ya. Jadi sentimennya seperti apa? Kalau sentimennya seperti ini, jadi sentimen itu ada 2 ya. Kita sentimennya naik dan sentimennya ini turun. Lah Pak Kris, emang kalau sentimen turun kita nggak bisa dapat uang? Loh bisa, kita taking profit kok. Kita masih trading ketika pasar tuh kondisinya bearish turun ya. Tapi kita masih bisa juga beli jual masih untung ada. Dan sebaliknya ketika market itu sedang naik, kita juga beli di rendah, jualnya di tinggi. Jadi masing-masing juga kita tuh sebenarnya masih bisa mendapatkan kesempatan atau opportunity. Nah, terutama kalau orang-orang yang jangka panjang ya, malah melihat kesempatan kemarin itu suatu kesempatan. Yeah. Ketika market berjatuh, wah harganya diskon semua nih, saya beli. Lah kan iya, karena dia jualnya kan nanti. Iya, betul. Ya jualnya kan nanti, pasti dia untung tuh. Ya, tapi kan tidak semua orang mempunyai kekuatan dana seperti itu, Bu Novi. Tadi kembali ke kita masing-masing nih. Jadi kita harus gimana lah? Kita sesuaikan sama trading plan kita ini. Kalau kita mainnya pendek ya kita pilih fundamentalnya baik, secara analitika AI-nya baik, dan sentimennya gimana? Kalau sentimennya lagi menurun seperti ini ya jangan lama-lama. Kalau udah dapat cuan ya udah bungkus aja gitu. Nah, itu tadi tipsnya ya, dan pasti dari video sebelumnya dan juga pada saat ini pasti masih ada yang bertanya-tanya, Pak Kris dari tadi tuh bilang ada analisa dari AI, rekomendasi saham, itu tuh dari mana sih? Nah itu semua bisa kalian dapatkan dari aplikasi Tanya Saham, bisa kalian download langsung melalui scan QR berikut ini atau search di Google Play Store kalian dengan kata kunci Tanya Saham. Baik, terima kasih Pak Christian atas waktunya dan selamat melanjutkan trading dan semoga portonya nggak kebakaran ya Pak ya. Ada yang kebakaran dikit. Dikit tapi langsung dipadamin aja. Iya, puji Tuhan. Tetap tenang pakai Tanya Saham ya Pak ya. Baik, sekian video Tanya Saham pada kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.